Bismillahirrahmanirrahim. Fakul maka katakanlah, ma doa warada yang telah datang fil hadis dalam satu hadis. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, naj'aluka kami meletakkan kudrat engkau, kami minta untuk engkau letakkan pertolongan engkau, kudrat engkau, fi nuhurihim di leher-lehernya para musuh. Nah, hari ini di pangkal leher itu ada tempat yang empuk yang kalau kita tekan jari bisa masuk nahar. Yang kalau masukkan jarinya ke dalaman orang mati itu namanya nahar. Tempat sembelihan hewan-hewan yang lehernya panjang. Fasholli li rabbika wanhar. Tempat sembelihan. Wa na'udzu bika dan aku minta perlindungan bika pada engkau, min syururihim dari keburukannya para musuh. Sebagian ulama ini menyarankan ya, kalau orang baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ini begitu membaca inna naj'aluka fi nuhurihim sambil kita memandang lehernya orang tersebut, biar antara doa kita dan harapan kita ini menyatu. Ya Allah, aku minta kudrat engkau letakkan di leher dia biar dia nggak berkutik untuk buat keburukan pada aku. Dan ini kalau doanya dengan tawajuh, maka orang tadi dari menakutkan kita jadi dia ketakutan. Dia tidak bisa mendongakkan lehernya untuk marah pada kita. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Apalagi kalau doanya ini dengan tidak bernafas. Apa kaitannya doa dengan tidak bernafas itu? Sering kita dengar ijazah dari sebagian orang-orang soleh, doa suruh tidak bernafas. Wallahu alam, di antara maksudnya biar waktu doa ini kita nggak bisa mikir perkara selain doa itu. Jadi kalau orang ingin Fatihah makbul, bacalah Fatihah mulai Bismillah sampai waladhdallin sekali nafas. Nah, ini akhirnya kita ini nggak sempat mikir sana mikir sini, akhirnya yang kita pikir yang kita baca itu, nah, menyebabkan lebih mendekatkan kepada konsentrasi dan akhirnya Allah ridho pada kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah. Dulu ceritanya orang-orang kuno dulu waktu perjuangan 45 dulu, banyak pesawat-pesawatnya orang kafir dilempar dengan Fatihah yang dibaca sekali nafas, diperintah dengan ketepel itu, maka jatuhlah pesawat-pesawat tersebut. Tank-tanknya orang kafir begitu juga, karena Fatihah ini kata para ulama lima quri'at lahu. Nah, begitu juga doa-doa yang dibaca barusan ini juga diantara arahannya baca dengan tidak bernafas.
Ini Pak, ada orang suruh baca Layatul Awsor, suruh sambil berendam di dalam air. Kenapa? Ya biar konsentrasi, akhirnya nggak mikir apa-apa selain itu. Wallahu a'lam. Kata para ulama, likulli syaikhin tariqah. Setiap guru ini punya cara, yang cara tersebut, kurikulum tersebut tujuannya biar muridnya ini bisa sampai pada target yang diinginkan, asalkan itu nggak melanggar syariat. Untuk urusan ini perkara luas. Allah. Wa minhu, termasuk doa ketika takut pada musuh, Allahumma kfinahum bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah kami hum, dari para musuh, bima syi'ta, dengan apa yang engkau suka. Terserah Tuhan, terserah engkau ya Allah, yang penting selesaikanlah ketakutanku dengan kaum itu, lindungilah aku, cukupilah aku dari keburukan mereka. Bima syi'ta, dengan cara yang engkau maui. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Allah. Ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana zaman Bani Israel dulu, hadis sahih diriwayatkan dari Nabi, ada seorang anak muda ghulam yang dia beriman. Kemudian ada raja waktu itu menginginkan kematian dia. Dia suruh belajar pada penyihir untuk belajar sihir, malah nggak berangkat belajar, malah beriman kepada salah satu pendeta yang ada waktu itu. Dia akhirnya menjadi beriman, iman telah masuk pada hati dia. Maka raja menginginkan kematian dia, dia ditangkap. Begitu ditangkap, raja mengirimkan dia dengan pasukan khusus untuk dibunuh di atas gunung, biar diluncurkan dari atas gunung biar mati. Maka begitu sampai di atas gunung, ghulam tadi doa yang mirip seperti ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari keburukannya orang-orang kafir ini dengan cara yang engkau sukai. Maka bukan dia yang tergelincir dari gunung, tapi malah orang-orang kafir yang tergelincir mati bareng. Maka dia datang lagi ke raja tersebut. Maka raja terheran-heran, kok masih hidup, ceritanya bagaimana? Malah orang-orang yang mau membunuh mati semua. Maka raja belum puas, akhirnya mengirimkan orang lagi, satu pasukan khusus untuk membawa dia ke laut, biar di tengah laut dia dicemplungkan ke laut. Begitu sampai tengah laut, ghulam tadi doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka ghulam itu selamat, yang mau membunuh dia kecebur semua ke laut, mati bareng. Sampai akhirnya raja musyrik tadi tidak bisa membunuh dia. Ringkas cerita, raja itu tanya pada ghulam, saya ini kok nggak bisa membunuh kamu, terus kamu dapat jalan keluar dari macam-macam keburukan, bagaimana biar saya bisa membunuh kamu? Maka ghulam tadi bilang kurang lebihnya, kamu tidak akan bisa membunuh saya karena saya ini telah beriman kepada Tuhan yang semestinya, dialah yang menolong saya, yang bisa membunuh saya hanyalah Tuhan saya sendiri. Dan raja itu kebetulan dia juga mengaku sebagai Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau kamu ingin bunuh saya, panahlah saya, tapi sambil kamu bilang Bismillah Rabbil Ghulam, dengan atas nama Allah Tuhan ya ghulam, aku
memanah dia, dan kamu panah saya di hadapan seluruh rakyat kamu. Maka Ghulam tadi akhirnya di hadapan seluruh rakyat dipanah oleh raja tersebut dengan sebelum panah mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam. Maka seluruh rakyat tahu bahwa ternyata Tuhan itu bukan raja mereka, Tuhan itu adalah Tuhannya Al-Ghulam itu. Akhirnya Ghulam wafat syahid, seluruh negara masuk Islam selepas kematiannya Ghulam itu. Ini ada cerita dengan Allahumma kfinahum bima syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ang ta'mana, kamu mendapatkan keamanan, in khifta, kalau engkau takut, min sultanin, dari penguasa, faqul, maka katakanlah ma doa warada, yang telah datang fil hadis, dalam satu hadis, la ilaha illallah al-halimul karim, Rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, la ilaha illa ant, azza jaruk wa jalla sana'uk, wa la ilaha illa ant, la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah melainkan Allah saja, al-halimu, yang maha aris, al-karimu, yang maha mulia, Rabbas samawati, wahai Tuhannya langit, atau Rabbus samawat juga apa ya, yang menjadi Tuhannya langit 7, wa rabbul arsyil azim, dan Tuhannya aras yang maha agung, la ilaha illa anta, tidak ada yang hak disembah selain engkau saja, azza jaruka, mulyalah, azza, menanglah, jaruka, orang yang jadi tetangga engkau, maksudnya orang yang engkau lindungi akan menang, akan jaya, wa jalla sana'uka, dan agunglah pujian pada engkau, wa la ilaha illa anta, dan tidak ada yang hak disembah selain engkau saja. Suatu hari ada orang mimpi ada seekor merpati betina, disambar oleh gagak hitam di Madinah. Maka mimpi itu disampaikan kepada Ibnu Sirin. Maka beliau mengatakan akan terjadi satu berita besar. Di Madinah ini nggak ada wanita yang lebih cantik dan mengagumkan orang Madinah melebihi putrinya Abdullah ibnu Ja'far, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah ini juga tidak ada orang yang, di dunia Islam ini tidak ada yang lebih zalim melebihi Hajjaj. Ini sebentar lagi putrinya Ja'far akan dilamar oleh Hajjaj, putrinya Abdullah bin Ja'far. Maka ternyata benar, putrinya Abdullah dilamar oleh Hajjaj dan diterima lamarannya. Akhirnya khalifah waktu itu, lupa namanya, memanggil keluarganya Abdullah. Kamu kan tahu namanya Hajjaj itu zalimnya setengah mati.
kok putri kamu dilamar boleh itu gimana? Dilamar oleh Hajjaj itu. Maka beliau bilang, siapa aja yang lamar anak saya, kalau maharnya seperti maharnya Hajjaj ya saya berikan. Diberi mahar yang begitu mahal. Maka khalifah memerintahkan Hajjaj untuk mentolak istrinya. Kamu nggak layak, kamu anjing melamar cucunya Nabi, harus kamu cerai, yang nikahi saya, sama-sama ahlu baitnya, enggak sama-sama orang Quraisynya. Ya. Maka akhirnya Hajjaj menceraikan dengan paksa. Terus bekas istrinya itu bilang, saya nggak mau dilamar oleh khalifah kecuali kalau Hajjaj sendiri yang ngantarkan saya ke istana khalifah dengan jalan kaki tanpa alas, nuntun saya sampai ke tempatnya khalifah pakai kendaraan, ingin menghinakan bekas suaminya. Maka di tengah jalan bekas istrinya Hajjaj tadi menjatuhkan uang dinar, jatuh. Maka dia yang bilang pada Hajjaj, Hajjaj, ambilkan uang dirham saya yang jatuh. Maka oleh Hajjaj diambilkan, dikembalikan kepada bekas istrinya. Loh, tadi yang jatuh perasaan saya dirham, lah kamu kembalikan kok malah jadi dinar. Jadi walaupun saya ini kehilangan suami kamu, malah dapat suami yang lebih baik, khalifah. Nah, Hajjaj marah sekali dalam hatinya. Begitu dinikahkan dengan Hajjaj, Abdullah bin Ja'far bilang pada putrinya, kamu tahu kan namanya Hajjaj itu orang yang sangat zalim, maka kamu bacalah doa ini setiap hari. Maka dia doa dengan ini, la ilaha illallah al-halimul karim, rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ini diceritakan dalam hadits sahabat jilid 2 atau 3. Maka putrinya amalan tersebut, setiap Hajjaj mau datangi istrinya nggak bisa, lumpuh. Ini Hajjaj jadi nggak bisa sampai pada istrinya. Ini diberikan sepertinya, tapi juga nggak diberikan. Diberi amalan ini, akhirnya suaminya itu nggak mampu mendatangi istrinya. Wa in khifta min sultan, ini sudah doa yang sudah dicoba kemanjurannya. Ya, tinggal kita ini kalau ingin doanya makbul ya harus jadi orang takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wallahu a'lam. Takrar. Dulu sudah pernah dibaca. Apa? Sudah berapa tahun yang lalu itu sebenarnya? 4 tahunan, 3-4 tahunan. At-Tibyan pernah dibaca juga lepas asar ya? Berapa tahun yang lalu gitu? 6 tahun yang lalu. Kalau Ta'limul Muta'alim belum pernah. Itu diajarkan di kelas gitu, Mas Arif. Ramadan aja ya. Masih saya renungkan apa kira-kira. Risalatul Mu'awanah sudah selesai juga ini ya. Selesai enggak itu? Selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyakula, orang yang takut pada penguasa untuk mengatakan ma taqaddama, doa yang telah lalu, yaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ila akhirih, sampai akhirnya doa. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain,
Idza ataita sultanan, kalau kamu mendatangi penguasa muhaban yang ditakuti, takhafu ayyastuwa alaika, kamu khawatir ayyastuwa alaika, dia menerjang atas kamu, dia berbuat kezaliman atas kamu. Faqul, maka katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah Akbaru adalah maha agung, Allahu Allah Akbaru adalah lebih agung, Allahu Akbar, Allah adalah maha agung. A'azzu, Allah adalah lebih perkasa, min khalqihi jami'a, dari makhluknya semuanya. Jadi kita ini begitu takut kepada makhluk, kita mudzakarah iman dan yakin kepada Allah. Saya hadirkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, seluruh makhluk tidak ada apa-apanya di depan Allah. Mereka hanyalah diciptakan, diadakan, digerakkan. Jadi antara cara memasukkan keyakinan tadi dengan mengatakan ini dengan paham artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, a'azzu min khalqihi jami'a, Allah adalah lebih perkasa dari makhluknya semuanya. Allah azza, Allah adalah lebih perkasa, mimma akhafu, melebihi perkara yang aku mentakutinya, wa ahdharu, dan aku mengkhawatirkannya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa ini akan tampak hasilnya kalau antara yang kita omongkan dengan yang kita yakini dan yang kita kerjakan itu memang sama dengan doa kita. Makanya kita doa ya Razzaq, ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki. Kita omongkan ya Razzaq. Begitu kita ngomong begitu itu, hati kita ini memang yakin tidak ada yang bisa memberi rizki kepada saya selain Allah saja. Selepas itu praktek dalam kehidupan, hati memang sama sekali tidak ada tomak kepada makhluk. Nah ini baru doa ini bisa makbul. Antara omongan, keyakinan dan praktek itu sama. Kalau orang antara omong, keyakinan dan praktek tidak sama dalam agama, maka dia belum bisa ngambil faidahnya agama dengan sempurna. Jadi begitu kita ngomong begini, ini lidah kita ngomong, keyakinan kita seperti yang kita ucapkan, praktek kita memang kita usaha nggak terkesan dengan raja yang kita berhadapan dengan dia. Dia ini makhluk, tidak bisa buat apa-apa. Gerakkan matanya saja tanpa digerakkan oleh Allah nggak bisa. Gerakkan kakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar, walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tuh hari-hari ngomong, pokoknya tidak ikut Nabi tidak akan mungkin sukses, tidak ada jaminan ridhonya Allah, tidak ada jaminan masuk surga. Di omongan ini
belum akan ada faedahnya sebelum diyakini. Orang-orang munafikin di Madinah dulu juga ngomong keyakinan-keyakinan benar begitu. Bahkan Raisul Munafikin Abdullah ibn Ubay ibn Salul sering dia ini menjadi mimbar walanya Nabi. Angsitu, angsitu, diamlah kalian, diamlah kalian, sebentar lagi Rasulullah mau bayan, dengarkan yang baik. Itu Abdullah ibn Ubay bisa ngomong tok tidak diyakini. Ngomong diyakini dan dipraktekkan, mulai tertib potong kuku sampai potong leher ditertibkan dengan tertibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru namanya keyakinan, omongan dan praktek kehidupan sama. Ada orang punya pemahaman bahwa racun yang terkandung dalam obat pembunuh nyamuk yang bernama Baygon itu kalau diminum orang mati. Dia selepas punya keyakinan itu ngomong-ngomong, tapi dia nggak praktekkan, malah diminum. Apa yang terjadi? Omongan dia, keyakinan dia tidak bisa menyelamatkan dia karena tidak dipraktekkan. Maksiat itu bahaya, maksiat itu mendatangkan murkanya Allah. Diomongkan, diyakini, tapi masih dikerjakan terus. Nah, maka ini tidak maksimallah seseorang dalam agama sebelum antara omongan, keyakinan dan praktek kehidupan itu sama. Ya, kalau orang ini sudah hatinya itu memang dengan omongannya, dengan praktek kehidupannya sama, ini orang ini memang layak untuk ditolong oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pimpinannya orang yang diridhai oleh Allah di zamannya, Khalilullah, pimpinannya orang yang yakin kepada Allah. Begitu beliau mau dilemparkan ke api, malaikat-malaikat datang kepada beliau untuk menawarkan bantuan mereka. Maka apa yang beliau katakan, amma ilaika fala amma ilallahi fabala. Kalau pada kamu malaikat saya nggak perlu, saya perlunya pada Allah saja. Maka kalau orang sudah antara omongan, keyakinan dan prakteknya sama malaikat teko loh, gak terkesan. Maka Allah sendiri yang akan menolongnya tanpa ada perantaranya, tanpa mengutus siapa saja. Allah sendiri berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah kita niat, insyaallah kita ini pelajar agama akan dapat maksimal dari pelajaran kita kalau omongan kita, keyakinan kita dan praktek kehidupan kita sama. Jangan sampai agama yang kita pelajari hanya sekedar jadi omongan dan cerita, tidak ada prakteknya. Ikut Nabi sukses, jaya, di pondok pakai baju yang begitu sopan seperti mau jadi wali, keluar dari temboro topinya hilang, keluar dari temboro cadarnya copot, abayanya melorot. Wah ini gawat ini. Antara omongan dengan praktek kehidupan nggak sama. Wa in aradta, bila engkau menginginkan sabatal qalbi, tetapnya hati, ala dini, atas agama. Kita ini bukan sekedar ingin mengamalkan agama, tetap terus dalam agama. Maka Nabi mengajarkan doa supaya kita ini selalu minta kepada Allah biar dikekalkan atas agama. Orang itu ngamalkan kebaikan bagus sangat, tapi kalau dia berhenti mantan orang baik jadi nggak bagus. Santri itu bagus, belajar agama bagus, tapi kalau putus di jalan namanya nggak bagus. Puasa Ramadan bagus tanpa ada unsur dibatalkan, dari bagus jadi dosa.
Islam itu sangat bagus, tiket menuju surga. Tapi kalau membatalkan Islam, murtad, tiket menuju neraka. Kita ini bukan hanya ingin dalam kebaikan saja, ingin terus ditetapkan dalam kebaikan sampai kita ketemu dengan Allah. Maka ini kalau Nabi ini mengajarkan doa ini berarti memang ada sebagian hati yang oleh Allah dirubah dari suka agama kepada ninggalkan agama. Wa in aradta, bila engkau menginginkan thabatal qalbi, tetapnya hati, ala dini, atas agama, faqad usnida marfu'a, maka sungguh telah diriwayatkan sanadnya marfu'an dengan disandarkan kepada Nabi sanad tersebut, annahu kana, bahwa telah ada min du'ahi, termasuk doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku atas agama engkau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami, ala dinika, atas agama engkau. Ini qalbun itu artinya bolak-balik kan, molah malih, berubah-ubah. Kata para ulama, ma sumyal qalbu qalban illa likathrati taqallubihi. Di hati dalam bahasa Arab dinamakan qalbun itu kenapa? Karena banyak perubahan-perubahan dalam hati. Hari ini semangat ngaji, sepertinya sudah mau jadi wali atau setengah wali. Lepas itu tidur, bangun tidur, tiba-tiba males ngaji sampai jadi setengah demit. Ini bisa saja terjadi. Jadi masya Allah, hati kita ini kalau kita mau merenung itu sering di luar kontrol kita. Hari ini ingin begini, besok ingin yang lain lagi. Hari ini ingin begini, besok ingin lain lagi. Pagi ingin begini, sore ingin begitu, masya Allah, berubah-ubah. Makanya kalau nggak ditolong oleh Allah, maka kita ini dalam bahaya besar. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah ini menghalangi antara pemilik hati dengan hati dia sendiri. Kita ini sepertinya merasa punya hati, ternyata nggak bisa ngontrol hati kita. Sebagian dari kita seneng sambel, sebagian seneng manis. Kenapa? Biar kita ini ngambil pelajaran bahwa hati kamu itu kalau nggak ditolong Allah, kamu nggak bisa ngontrol. Maka padahal hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh, rajanya. Maka kalau nggak ditolong dapat hidayah dari Allah, rusak semua kalau hati rusak. Maka diantara doanya ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam. Takror selepas maghrib. Lailatul Hirs ini bisa kamu baca pagi lepas fajar shadiq, dan bisa dibaca lepas asar ataupun lepas maghrib, dengan ingat hadis, hai hambaku, ingatilah aku pada waktu pagi dan waktu sore hari, aku akan mencukupi kamu di waktu antara keduanya, pagi, sore, malam, dan lain sebagainya. Kita pegang amalan ini, dan amalan ini sudah tampak barokahnya pada guru-guru kita, gurunya lagi, sampai kepada rawi terakhir, yaitu para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas kita punya pegangan amalan, nanti bisa di sela-sela itu kita nambah amalan-amalan yang lain, tapi ada yang kita rutinkan untuk jadi hubungan kita dengan Allah dengan amalan tersebut, yang jadi makanan pokok rohani kita tiap hari.
Nanti kalau kalian telah membaca fadilah-fadilah amalan yang kita baca itu, kalau Allah buka hati kita, kita ini akan merasa memang kepentingan baca ayatul hirs itu lebih penting melebihi kepentingan saya makan minum hari itu, melebihi dapat wesel hari itu, melebihi segala yang lebih hari itu. Itu banyaknya anugerah Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang membaca ayatul hirs. Doanya jadi makbul, Allah jaga dia, selesaikan urusan akhirat dia, dunia dia, mudahkan rezeki dia, lindungi dia dari sihir, menyebabkan hajat-hajat dia dimudahkan, dikabulkan. Dan banyak sekali fadilah-fadilah lagi yang Allah anugerahkan kepada pembaca-pembaca ayatul hirs yang istiqomah. Kita jadikan amalan kita seumur hidup, kita jadikan amalan keluarga kita, dan kita teruskan jadi jariah kita sampai hari kiamat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadilati dzikri 'alal itlaq. Bab keutamaan zikir secara mutlak. Zikir apa saja itu memang ada fadilahnya. Tasbih, tahlil, tahmid, tamjid, tidak rugi orang yang banyak zikir. Ada 10 orang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab bahwa Allah akan berikan kepada mereka anugerah pahala yang begitu besar dan ampuni dosa-dosa mereka. Di antara 10 orang itu adalah orang yang banyak zikir. Qala ta'ala waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi, dan sungguh mengingati Allah, akbaru adalah lebih agung, melebihi yang lain-lain. Zikir ini kata para ulama satu amalan yang bisa mandiri. Kita meluangkan waktu khusus untuk zikir, bisa begitu itu. Kita siap-siap menghadap kepada Allah, wudhu, kemudian zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, khusus amalan zikir. Tapi amalan kebaikan yang lain tidak bisa mandiri dan tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Maka amalan zikir itu begitu agung, bisa mandiri sendiri, tapi seluruh amalan kebaikan yang lain tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Kalau amal kebaikan apa saja tidak disertai ingat kepada Allah, maka bukan jadi amalan lagi, jadi kelalaian. Sholat itu sebaik-baiknya amalan, di dalamnya zikir-zikir yang begitu agung. Membaca zikir terbesar, Quran. Tapi orang tengah-tengah sholat dia nggak ingat Allah, sholatnya bisa jadi kemaksiatan. Orang sodakoh, orang zakat, orang jihad, orang khurut, kebaikan-kebaikan begitu besar. Tapi kebaikan-kebaikan itu kalau tidak disertai ingat kepada Allah, hilang kebaikannya itu. Maka ingat, wala zikrullah akbar, diantara maksudnya begitu itu. Zikir bisa mandiri, tapi seluruh amalan yang lain memerlukan zikir. Begitu pentingnya zikir. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ini sifat-sifatnya orang yang Allah janjikan keberuntungan kepada mereka, janjikan surga untuk mereka. Alladzina amanu tuba lahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina, mereka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati mereka bidzikrillah, dengan sebab mengingati Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan sebab mengingati Allah, tatma'innu, menjadi tenang al-qulubu, hati. Ini surat apa ini? Apa? Ar-Ra'd. La ilaha illallah. Ya, wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang yang Allah janjikan hidayah untuk mereka. Ya, tadi kurang pas ya. Orang-orang yang Allah janjikan hidayah untuk dia adalah orang yang mau tobat kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anaba alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tanda-tandanya orang ini memang dapat hidayah dan bertaubat adalah iman dan zikir kepada Allah, sampai tingkatan dia ini merasakan kelezatan zikir tersebut. Suatu hari diceritakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah selepas beliau jadi penguasa Mesir, pejabat di Mesir, untuk menikahi Zulaikha yang dulu gandrung dengan beliau. Maka akhirnya Zulaikha dinikahi oleh Nabi Yusuf. Begitu dinikahi Nabi Yusuf, Zulaikha ini nggak pernah datang ke kamarnya Nabi Yusuf. Sibuk ibadah sampai pagi, siang puasa, malam amalan sampai pagi. Maka Nabi Yusuf ini bilang pada Zulaikha, Zulaikha, dulu waktu kamu sebelum jadi istri saya, kamu gandrung pada saya setengah mati, sampai kamu ngejar-ngejar saya, nguber-nguber saya, fitnah saya. Ya, selepas saya nikahi kok malah kamu lari-lari dari saya. Maka Zulaikha bilang, Nabi Yusuf, yang kamu ceritakan dulu itu sebelum aku kenal dengan Allah, sebelum aku tobat. Selepas kamu bilang pada saya keagungan Allah, kehebatan Allah, perlu bertobat kepada Allah, maka aku tobat. Dan di hati saya ini tidak ada kecuali cinta pada Allah saja. Si Zulaikha ini sampai dengan Nabi Yusuf pun sudah tidak ada tempat lagi di hatinya, karena dia ini orang yang benar-benar tobat itu tandanya begitu itu. Wa yahdi ilaihi man anaba alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang tobat zikir ngantuk katanya, wiritan ngiler. Nah, ini tobat model apa ya? Orang tobat itu tandanya ini menikmati zikir, menikmati istighfar. Dan Allah janjikan Allah akan datangkan ketenangan pada orang-orang yang zikir. Orang sekarang cari ketenangan dengan macam-macam hiburan, sampai capek ternyata mereka nggak mendapatkan ketenangan di selain zikrullah. Sampai sekian bulan Zulaikha ini nggak mau datang ke kamarnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dapat wahyu dari Allah, kamu akan dapat
2 nabi dari Zulaikha. Maka Zulaikha dipanggil oleh Nabi Yusuf, Zulaikha, saya dapat wahyu dari Allah, saya akan dapat anak dari kamu 2 nabi. Maka kalau kamu ingin dapat itu ya kamu mau datang ke kamar saya. Oh, kalau mau dapat nabi ya saya dapat anak nabi ya saya mau datang. Kalau enggak wes saya tak sibuk ibadah aja. Ya, kita ini ingin begitu itu. Zikir itu sampai tingkatan lebih kita nikmati melebihi segala yang nikmat. Ini baru zikir yang beneran. Ya, ringkasnya itu zikir kita masih perlu diistighfari. Zikir terpaksa. Zikir karena program. Wah, kalau kita ini tahu nikmatnya zikir, nggak berhenti-henti zikir. Nikmatnya itu bukan main. Nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatan yang mengingatkan seseorang dengan kenikmatan surga. Di dunia ini ada kenikmatan yang mengingatkan kenikmatan surga, yaitu kenikmatan zikir. Insyaallah ini dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mau bertaubat, mau mengingsafi kesalahan-kesalahan dia, mau mentaubati kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dia. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad halu bil qadr wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman تنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسنها. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق. Perhatikan, ya kafi tidak ada yu-nya. Ya kafi ini akhirnya itu ya, begitu itu mati, nggak ada harokatnya. Ya kafi. Kemudian yang kedua, ya ghaniyu ya fattahu ya razzaqu. Nah, jadi kalau waqaf ya semuanya mati di akhir. Jadi kalau ya kafi, waqaf wasal tetap ya kafi. Ya kafi ya ghaniyu ya fattahu ya razzaq, 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 ya
كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا الله 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 يا حبيبي يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا
يا عليم السر منا وعافنا واعف عنا يا عليم السر منا وعافنا واعف عنا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الإنس والجان واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا والمسلمين جميعا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. اللهم اغفر لنا واختر لنا اللهم اغفر لنا واختر لنا وسددنا وبارك لنا في أمورنا وأحوالنا كلها مع تيسر الأمور وانشراح الصدور بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ألهمنا إلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من علمائك العاملين من أوليائك المقربين من أهل طاعتك أجمعين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تستجيب لنا دعاءنا وتؤتينا سؤلنا وتحل مشاكلنا وتقضي حاجاتنا. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.